Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana Aziza, NPM 13. Saya ingin membahas tentang kompetensi komunikatif yang disusun oleh kelompok 4. Apa sih kompetensi komunikatif ini? Kompetensi komunikatif adalah communicative competence atau merupakan bagian dari proses penguasaan B2 pertama kali dikemukakan oleh Del Hames tahun 1972. Stan 1982 mendefinisikan kompetensi komunikatif sebagai kemampuan alamiah penutur bahasa. Sedangkan Savigon tahun 1972 kegiatan komunikasi selalu berlangsung dalam situasi tertentu. Selanjutnya, fonologi. Fonologi yaitu proses produksi pengucapan bunyi. Ada terbagi menjadi 3, yaitu fonetik, akustik, ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Misalnya apabila memetik alat musik gitar, udara akan bergetar. Yang B, fonetik artikulatoris. Bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap, yaitu menganalisis mekanisme cara menghasilkan bunyi-bunyi bahasa pada manusia dari kajian tentang anatomi organ bicara, yaitu lidah, langit-langit, dan gigi. Auditoris, bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa, menyelidiki mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengaran. Yang kedua yaitu ada fonemik, bunyi tersebut sebagai pembeda makna, atau bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda pada setiap bunyi bahasanya. Yang selanjutnya itu morfologi. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi yaitu merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan komplikasinya. Sedangkan morfem itu sendiri adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Ada beberapa morfem, yaitu morfem bebas atau dasar, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri. Misalnya, saya, duduk, kursi, kapal. Semua kata dasar yang dapat berdiri sendiri dikategorikan sebagai morfem bebas. Yang kedua, morfem terikat atau dasar, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain. Misalnya, henti pada kata berhenti atau memberhentikan. Yang ketiga, ada morfem gramatikal. Gramatikal ini yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal, misalnya dan, yang, dan, dengan. Selanjutnya, leksikal. Leksikal ini morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif, mencukupi gramatikal, mencukupi penyampaian informasi dalam kalimat atau kata. Sedangkan leksikal pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Segmental yaitu dibentuk oleh suprasegmental seperti tekanan, nada, dan durasi. Suprasegmental yaitu sama dengan segmental yang dibentuk oleh suprasegmental seperti tekanan, nada, dan durasi. Morfem terbagi yaitu terdiri dari 2 buah bagian yang terpisah, yaitu meja, kursi, kecil, dan laut. Morfem terikat atau afiks ini untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lainnya untuk membentuk ujaran, misal henti, juang, dan semua bentuk afiks. Morfem unik yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu, misalnya morfem gulita dan siur pada kombinasi kata gelap gulita dan beras ketas. Yang selanjutnya ada proses morfologis,
Yang ke-1 yaitu afikasi. Terbagi menjadi 4, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks ini adalah bagian awal atau depan suatu kata dasar. Infiks adalah bagian tengah-tengah kata, sufiks bagian akhir sebuah kata, dan konfiks ini awalan dan akhiran yang ditempatkan di antara kata dasar. Selanjutnya ada reduplikasi. Reduplikasi ini yaitu pengulangan. Yang selanjutnya ada sintaksis. Ada frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan bersifat non-prediktif. Ada jenis frasa berdasarkan jenis, yaitu frasa nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, dan preposisional. Jenis frasa nomina ini unsur intinya berupa kata benda. Contohnya, kakak membaca buku komik, dan Fazmi membeli sepatu Adidas. Inti kedua frasa pada kalimat di atas adalah buku dan sepatu. Buku dan sepatu tergolong sebagai kata benda. Yang kedua yaitu frasa verba. Frasa verba ini kata kerja. Contohnya, abang tertidur lelap di kamarnya. Inti frasa yang dibawahi, yang tergaris bawah mengucapkan tertidur lelap ini mengatakan kata kerja. Kemudian frasa adjektiva, yaitu frasa yang berupa keterangan. Contohnya, ibu berangkat 2 hari yang lalu. Kemudian frasa adverbia, yaitu frasa yang unsur intinya berupa selanjutnya yaitu frasa adjektiva. Frasa adjektiva ini berupa kata sifat. Contohnya, Aji berjalan lambat sekali. Kemudian frasa adverbia ini kata keterangan. Contohnya, ibu berangkat 2 hari yang lalu. Terus selanjutnya frasa numeralia. Ini berupa kata bilangan. Contohnya, paman menyembelih 2 ekor ayam dan kami bermain bola kemarin sore. Sedangkan frasa preposisional ini adalah kata yang berfungsi sebagai penanda dan diikuti kata nomina, verba, numeralia, dan keterangan sebagai petanda. Contohnya, sejak tadi malam ia tidak berhenti menangis. Jenis frasa berdasarkan distribusi unsur pembangunannya, yaitu ada frasa endosentrik dan eksosentrik. Frasa endosentrik ini mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua maupun salah satu unsurnya. Sedangkan frasa eksosentrik ini yang unsurnya tidak sejajar, artinya pada frasa ini tidak ada unsur yang menjadi pusat atau inti. Kemudian klausa. Klausa adalah kelompok kata berkonstruksi predikat dengan tanpa objek, pelengkap, dan keterangan. Ada jenis klausa berdasarkan kategori kata, yaitu klausa nomina. Klausa nomina ini kata frasa, kategori nomina kata benda. Contohnya, bapaknya seorang tukang pos. Yang kemudian klausa verba ini berkategori verbal, kata kerja. Contohnya, anak itu sedang membantu ayahnya. Kemudian adjektiva, kategori kategori adjektiva, kata sifat. Contohnya, kue buatan ibunya sangat enak. Kemudian klausa adverbia, yaitu kategori adverbia atau kata keterangan. Contohnya, aku tadi malam ke rumahmu.
Kemudian klausa numeralia, kategori numeralia atau kata bilangan. Contohnya sawahnya 6 hektar. Kemudian klausa preposisional yaitu kategori preposisi atau kata depan. Contohnya bukumu di meja guru. Selanjutnya jenis klausa berdasarkan kategori kata. Klausa bebas ini tidak dapat berdiri sebagai kalimat tunggal atau lengkap, sedangkan klausa terikat ini tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat. Yang jenis klausa berdasarkan kriteria tatarannya dalam kalimat. Klausa atasan yang tidak mendukung fungsi sintaksis dari klausa lain, sedangkan klausa bawahan mendukungi fungsi sintaksis menjadi unsur dari klausa lain. Jenis klausa berdasarkan ada tindaknya unsur negasi yang menegatifkan keberadaan. Ada klausa positif dan negatif. Selanjutnya kalimat. Kalimat ini adalah satuan bahasa terkecil baik dalam wujud lisan maupun tertulis yang mengandung pikiran secara utuh. Definisi kalimat sebagai kumpulan kata-kata mendukung arti tidak selalu bersifat universal, sebab ada kalanya kalimat hanya terdiri atas satu kata tetapi maknanya jelas karena memiliki intonasi final. Ada kalimat tunggal. Jenis kalimat tunggal berdasarkan bentuk atau kategori predikatnya. Kalimat nomina. Kalimat nomina ini merupakan kalimat tunggal yang predikatnya berkategori sebagai nomina kata benda. Contohnya, pamanku seorang programmer di kantornya. Kalimat verba merupakan kata kerja. Contohnya, mereka membersihkan taman sekolah. Terus kalimat adjektiva yaitu kata sifat. Contohnya, kepalaku sakit sejak kemarin. Lalu kalimat adverbia yaitu kata keterangan. Contohnya, kami tadi pagi ke sekolah. Selanjutnya kalimat preposisiona yaitu kalimat atau kata depan. Contohnya, kue ulang tahun itu untuk nenek. Jenis tunggal. Jenis kalimat tunggal berdasarkan untuk kategori predikatnya. Kalimat yaitu ada kalimat berita, tanya, perintah, ajakan. Kalimat berita ini digunakan untuk menyampaikan sebuah peristiwa atau kejadian. Jenis kalimat ini diakhiri oleh tanda titik. Contohnya, tadi pagi hujan turun sangat deras. Selanjutnya kalimat tanya. Kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jenis kalimat ini diakhiri tanda tanya. Contohnya, kamu sudah mengerjakan PR. Yang selanjutnya kalimat perintah atau ajakan digunakan untuk mengajak seseorang untuk seseorang itu akan mau terhadap ajakan kita. Contohnya, cuci piring itu dan keluar dari sini. Yaitu kalimat ini diakhiri dengan tanda seru. Yang selanjutnya yaitu kalimat majmu' adalah kalimat yang terdiri atau dua pola kalimat atau lebih, memiliki dua klausa atau lebih, yang bagi menjadi kalimat majmu' setara. Kalimat majmu' setara ini yang menggunakan kata hubung dan ketika serta kemudian. Yang kedua yaitu kalimat majmu' serta pemilihan, yaitu setara yang menggunakan kata hubung yaitu atau.
Yang selanjutnya yaitu kalimat majmuk setara, berlawanan, atau bertentangan. Contohnya tetapi, meskipun, namun, padahal, sedangkan. Lalu kalimat majmuk setara sebab akibat yang menggunakan kata hubung karena, sebab, akibat, apabila. Terus kalimat majmuk setara urutan waktu yaitu dengan menggunakan kata hubung kemudian, lalu, setelah itu. Yang selanjutnya yaitu ada kalimat majmuk bertingkat. Kalimat majmuk bertingkat ini adalah kalimat majmuk yang terdiri atas induk kalimat diterangkan dan anak kalimat menerangkan. Yang ketiga yaitu kalimat majmuk campuran adalah majmuk yang dibangun oleh sebuah induk kalimat, pola atasan dan sekurang-kurangnya dua anak kalimat pola bawahan atau minimalnya dua buah induk kalimat pola atasan dan satu atau lebih anak kalimat pola bawahan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi wacana. Kompetensi wacana adalah kemampuan untuk memberikan interpretasi tentang topik, paragraf, bab, atau buku dengan menggunakan keterpaduan struktur dan berkaitan makna atau dengan ungkapan lain. Kompetensi wacana ini yakni kemampuan menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka membangun keutuhan dan makna dan keterpaduan teks sesuai dengan konteksnya. Ada berdasarkan media yang dipakai untuk mewujudkannya, yaitu wacana lisan dan tertulis. Wacana lisan ini karakteristik dari segi bahasa yang digunakannya. Contohnya ceramah, khotbah, dan kampanye. Sedangkan wacana tertulis ini rangkuman kalimat yang disusun dalam bentuk tulis. Misalnya wacana berita atau pengumuman tertulis. Yang kedua, berdasarkan keaktifan partisipasi komunikasi. Itu ada wacana monolog, ucapan yang disampaikan secara individu. Wacana dialog, yaitu percakapan dua orang atau kelompok. Contohnya tegur siapa, tanya jawab, guru dengan murid, dan tawar-menawar. Wacana polilog, yaitu yang terjadi secara timbal balik. Contohnya diskusi, rapat, dan musyawarah. Yang ketiga yaitu berdasarkan tujuan pembuatan wacana. Wacana narasi ini menceritakan sesuatu. Wacana deskripsi menggambarkan sesuatu. Eksposisi memaparkan sesuatu. Eksplanasi yaitu Eksplanasi ini yaitu wacana yang menjelaskan sesuatu. Argumentasi memberikan alasan. Persuasi membujuk. Informatif menyampaikan informasi. Prosedural yaitu langkah-langkah untuk membuat. Hartatori memberi nasihat. Humor yang melucu. Regulatif yaitu mengatur. Dan jurnalistik itu melaporkan sesuatu. Yang keempat yaitu berdasarkan bentuk wacana. Berdasarkan bentuknya, wacana dapat dibedakan menjadi 5, yaitu wacana epistolari, wacana kartun, wacana komik, wacana syair lagu, dan wacana mantra. Yang kelima yaitu berdasarkan langsung tidaknya pengungkapan wacana. Yaitu menurut langsung tidaknya pengungkapan ini dibedakan menjadi wacana langsung dengan wacana tidak langsung. Wacana langsung adalah penyampaian kembali wacana yang disampaikan pembicara tanpa pengubah unsur-unsurnya. Sedangkan wacana tidak langsung adalah pengungkapan kembali wacana tanpa mengutip
Harflah kata-kata yang dipakai oleh pembicara dengan menggunakan konstruksi gramatikal. Yang keenam yaitu berdasarkan genre sastra, yaitu wacana lazim dibedakan menjadi wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Yang ketujuh yaitu berdasarkan isi wacana, yaitu dapat dibedakan menjadi wacana politik, olahraga, ekonomi, ilmiah, filsafat, pertanian, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, kompetensi sosiolinguistik, yaitu terdiri atas dua kata, yaitu sosio, yaitu yang berarti masyarakat, dan linguistik berarti bahasa. Maka secara harfiah sosiolinguistik diartikan sebagai ilmu tentang bahasa masyarakat. Lebih spesifik lagi, merupakan kajian mengenai penggunaan bahasa di masyarakat. Yaitu ada masyarakat bahasa, variasi bahasa, masyarakat bahasa, alih kode, campur kode, interferensi, dan peristiwa tutur. Masyarakat bahasa ini ada 4, yaitu bahasa berdasarkan sikap sosial, berdasarkan interaksi, berdasarkan jaringan sosial, dan berdasarkan interpretasi subjektif dan psikologis. Yang variasi bahasa ini ada variasi bahasa. Hakikat variasi bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa memegang peranan penting sebagai media bagi terwujudnya interaksi. Dengan adanya bahasa, manusia dapat menyampaikan gagasan pertama dengan pikirannya. Yaitu variasi bahasa dari segi penutur, ada idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Idiolek variasi bahasa yang bersifat perorangan. Dan dialek yaitu bersifat individual, maka dialek bersifat kelompok atau klasikal, yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur berjumlah relatif yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Dan kronolog oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Dan sosiolek yaitu variasi bahasa yang terjadi karena adanya perbedaan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Yang B yaitu variasi bahasa dari segi penutur. Ada fungsiolek, A. Ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, santai, akrab. Ragam beku ini bahasa paling resmi di antara ragam bahasa lainnya, bersifat padat dan tidak bisa diubah begitu saja. Sedangkan ragam resmi dapat berbentuk tulisan dan lisan. Ragam usaha ini berisi pembicaraan-pembicaraan biasa sesuai lingkungannya, misalnya bahasa yang digunakan guru saat mengajar, bahasa bos saat memimpin rapat dengan bawahannya. Sedangkan ragam usaha berisi sedangkan ragam santai berisi tentang kehidupan sehari-hari. Ragam bahasa ini dipakai oleh 2 orang atau lebih ketika berbincang-bincang. Dan ragam akrab, ya ini penutur yang akrab dengan keluarga atau teman dan saling mengerti terhadap kode-kode bahasa yang mereka ciptakan sendiri. Selanjutnya yaitu register. Register ini berkenan dengan pertanyaan untuk kegiatan apa itu digunakan. Maka register tidak berdasarkan baku atau tidak bakunya, dan formal atau tidak formal suasananya. Namun terlebih dahulu mempertanyakan untuk kegiatan apa bahasa tersebut digunakan. Yaitu variasi bahasa dari segi sarana.
ada masyarakat bahasa, yaitu alih kode, campur kode, dan interferensi. Alih kode ini peristiwa yang terjadi dalam masyarakat bilingual sebab syarat terjadinya alih kode adalah menguasai lebih dari satu bahasa kridalaksana. Menjelaskan bahwa alih kode adalah menggunakan variasi bahasa lain dalam suatu peristiwa berbahasa dengan tujuan menyesuaikan diri dengan peran partisipasi lain. Terus itu campur kode. Campur kode adalah berbahasa lainnya yang sering terjadi pada masyarakat bilingual adalah campur kode. Sekilas antara alih kode dengan campur kode tampak sama. Keduanya terjadi karena penutur menguasai dua bahasa atau lebih dan kehadirannya sebagai alasan kebutuhan dalam suatu peristiwa tutur. Yang berikutnya yaitu interferensi. Berbeda dengan campur kode, meski keduanya sama-sama mencampurkan dua bahasa atau lebih dalam satu kalimat. Campur kode hadir karena kebutuhan dan tuntutan situasi percakapan. Yang selanjutnya peristiwa tutur. Faktor yang mempengaruhi peristiwa tutur ada setting and scan. Setting and scan ini adalah penutur, mitra, tutur, dan informasi yang hendak disampaikan. Setting and scan ini latar terjadinya peristiwa tutur. Latar ini bukan hanya tentang tempat terjadinya tindak tutur, tetapi juga mencakup waktu dan suasana. Sedangkan partisipan yaitu terlibat langsung dalam peristiwa tutur tersebut, mencakup penutur, mitra tutur, dan orang yang dituturkan. Sedangkan ends dilaksanakan peristiwa tutur dan hasil diperoleh dari kegiatan tersebut. Eksekuensi yaitu dibicarakan dalam kegiatan bertutur. Dan play yaitu dapat menambah gairah dan semangat bertutur. Instrumentalitis yaitu merupakan dalam peristiwa tutur apakah melalui bahasa lisan, bahasa tulis, atau bahasa isyarat. Norm ini terdapat aturan atau norma yang berkegiatan bertutur, baik aturan umum yang telah dipahami setiap orang maupun aturan khusus yang diciptakan sendiri. Yang selanjutnya, genre bukanlah perihal jenis kelamin, tetapi terkait ragam bahasa yang digunakan. Misalnya ragam bahasa sastra, bahasa jurnalistik, bahasa militer, bahasa religi, dan bahasa hukum, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu keterampilan membaca, melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Selanjutnya keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan karena bersifat keterampilan, maka kemampuan dalam diturunkan melainkan didapatkan melalui latihan dan pembiasaan. Selanjutnya metode dan teknik pembelajaran bahasa. Ada metode tata bahasa atau terjemahan. Ya, ini rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan bahasa yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedial. Ada tata bahasa atau terjemahan. Yang B ada metode membaca, metode audiolingual, metode reseptif atau produktif, metode langsung, metode komunikatif, langsung, komunikatif, integratif, tematik, kuantum, konstruktivisme, partisipatori, konstekstual.
Dan selanjutnya yaitu teknik pembelajaran bahasa. Teknik pembelajaran adalah siasat yang dilakukan oleh guru dan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran ditemukan berdasarkan metode yang digunakan. Berdasarkan pendekatan yang dianut yaitu teknik pembelajaran menyimak. Ada simak ulang ucap, simak tulis, dikte, simak kerjakan, simak terka, dan memperluas kalimat, menyelesaikan cerita, membuat rangkuman, menemukan benda, baik bisik berantai, melanjutkan cerita, parafrase, dan kata kunci. Yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran berbicara. Ulang ucap, lihat ucapkan, memberikan, menjawab pertanyaan, bertanya, pertanyaan, menggali, melanjutkan cerita. Yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran membaca. Ada menyalin kalimat, membuat kalimat, meniru model, menulis cerita dengan gambar berseri, menulis catatan harian, dan menulis berdasarkan foto. Sekian dari pembahasan kompetensi sekian dari pembahasan kompetensi komunikatif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.